Pertanyaan kelima, dari siapa kita meminta syafaat Rasulullah SAW, pertolongan Nabi? Dari mana kita bisa minta? Jawabannya kita meminta syafaat Rasulullah SAW dari Allah. Langsung. Allah Ta'ala berfirman, ya, surah Zumar ayat 44, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Kul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hanya kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya. Kalau Nabi SAW masih hidup, lalu kita datang dan mengatakan, Ya Rasulullah, ya berikanlah, mintalah kepada Allah agar syafaat anda diberikan kepada aku pada hari kiamat. Tidak ada masalah. Nabi SAW sudah meninggal, lalu anda mengatakan, Ya Rasulullah, berikanlah syafaat anda kepadaku. Nabi sudah meninggal, ini tidak dibenarkan. Tapi anda minta kepada Allah SWT, walaupun Nabi SAW sudah meninggal, agar anda mendapatkan syafaat Nabi SAW. Dan anda bisa mengamalkan banyak hadis-hadis Nabi SAW yang memudahkan kita mendapatkan syafaat beliau. Contoh misal, hadis Nabi SAW sampai membaca 10 kali salawat kepadaku di pagi hari dan 10 kali di sore hari. Makanya ulama memasukkan dalam zikir pagi petang ini, maka dia akan mendapatkan syafaat kepada hari kiamat. Begitu juga dengan hadis yang lain, hadis sahih tentang doa yang dibaca selepas azan. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin, lalu mintalah kepadaku al-wasilah. Karena dia adalah satu tempat saja di surga, termewah, terindah, tertinggi. Dan itu hanya dimiliki oleh satu orang saja. Dan aku berharap satu orang itu. Siapa yang minta untukku al-wasilah, dia akan mendapatkan syafaatku. Maka ada cara untuk mendapatkannya, gitu kan? Ada cara, tapi tidak dengan memanggil Nabi SAW yang sudah meninggal. Ini yang dimaksudkan. Nabi SAW mengajarkan para sahabat, kata beliau ridwanullah alaihim, untuk mengucapkan, Ya Allah, jadikanlah dia, yaitu Nabi SAW, sebagai orang yang mensyafaatiku. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan sahih. Jadi Nabi SAW sendiri ajarkan sahabat dalam riwayat Tirmidzi ini, kalau kalian mau berdoa syafaat, bilanglah, Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad SAW ini sebagai orang yang bisa memberikan, atau aku sebagai orang yang mendapati syafaatnya. Juga Nabi SAW bersabda, Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan yawmal qiyamati man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Sesungguhnya aku menyimpan doaku sebagai syafaat di hari kiamat nanti bagi orang yang mati di antara umatku yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Muslim. Jadi nanti kalau kita sudah dibangkitkan lagi hari kiamat, kita ketemu dengan Nabi SAW, nah di situ Nabi akan memberikan lagi syafaatnya. Ya. Pertanyaan ke-6, bolehkah kita meminta syafaat dari orang yang masih hidup? Jawabannya iya, boleh. Kita boleh meminta syafaat dari orang yang masih hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Ya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Al-ayat. Barang siapa memberikan syafaat yang baik, ya. Syafaat sini maksudnya adalah setiap yang ditujukan untuk melindungi hak seorang muslim atau menghindarkannya dari sesuatu yang membahayakannya. Tapi selama dia masih hidup. Kita bisa minta tolong seperti ini, ya. Kata Allah, barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, ya, justru dia menolong orang-orang yang zalim, memberikan pertolongan, niscaya ia akan memikul bagian dosa darinya. Dalam surah An-Nisa ayat 85. Ya. Juga sabda Nabi SAW, Ishfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat, kamu akan mendapatkan pahala. Ya, hadits ini diriwayatkan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi selama hidup kita boleh datang minta tolong, lunasi utang, kita minta tolong untuk dibantu, ya, dicarikan jodoh, apalah pekerjaan dan sebagainya, ini boleh. Tidak ada masalah. Tapi kalau sudah meninggal, tidak boleh lagi. Kalau sudah meninggal kita tidak boleh minta kepada mereka. Karena orang yang mati lebih membutuhkan kepada orang yang masih hidup. Kenapa kita dianjurkan mendoakan mayit? Kenapa kita baik itu di keseharian kita ataupun pada saat kita ziarah kubur? Karena mereka butuh doa itu. Ya, mereka butuh doa itu. Nabi Muhammad SAW saja selalu kita ucapkan salawat kepada beliau agar Allah terus tambahkan, limpahkan rahmatnya kepada beliau SAW walaupun beliau sudah wafat sallallahu alaihi wasallam.